Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin review, mengkaji ulang, bahas ulang yang dulu itu loh. Di Facebook itu kan banyak ya yang ngomong, oh nggak mungkin lah bisa membedakan suara mesin kasar dan halus itu pakai telinga. Cuma yang punya telinga dewa saja yang bisa membedakan. Nah, penulis bersyukur ya, karena ya sekarang terbukti banyak orang yang bisa melakukannya. Jadi kalau dulu itu wah wis bener-bener sendirian. Penulis di grup LDIC itu dibully habis-habisan. Diketawain, diolok-olok. Ya tentu dengan banyak fakta salah yang diungkapkan dengan gaya profesor, dengan gaya orang ilmiah, seakan-akan dia yang paling berpendidikan dan seterusnya. Ada orang yang lulusan teknik kimia sampai berani mempertaruhkan kelulusannya, alma maternya. Kebetulan dia teknik kimia. Ini orang yang sama dengan yang nyuruh penulis belajar pelumas dari buku Perry, buku yang jadi kitab panutan orang teknik kimia. Padahal penulis pernah pegang secara fisik buku Perry. Karena apa? Karena istri penulis kan teknik kimia. Waktu kuliah dulu ya penulis sudahan wis ikutan bantu juga. Saat tugas akhir juga bantu. Dan tahu bahasan apa saja yang ada di teknik kimia. Teknik kimia itu ternyata kuliah yang mempelajari bagaimana cara bangun pabrik. Jadi diajari cara buat conveyor yang baik, cara buat kiln atau panggangan yang baik. Ada spray dryer, cara membuat pupuk. Ada milling, crusher. Jadi teknik kimia di situ bukan ilmu kimia. Untuk belajar soal kimia-kimiaan itu ya harusnya ilmu kimia, bukan teknik kimia. Nah, karena dia maksa harus ada di buku Perry ya wis penulis coba cari, ya untung ya nemu downloadan gratis dari website WordPress buku Perry edisi ke-7. Ya memang cukup lama, tapi itu buku Perry beneran. Beli sudah nggak mampu, bukunya istri sudah hilang dipinjam orang. Dan ternyata di situ nggak ada ya bahasan soal poli, soal pelumas, soal bipolar pun ya sangat-sangat minim. Apalagi bahasan soal lodi sintetik mineral. Yang ada di situ adalah rekomendasi penggunaan pelumas untuk apa saat itu. Untuk salah satu mesin ya, gas turbin atau apalah gitu. Tapi yang jelas buku Perry itu bukan buku tentang pelumas, sama sekali bukan. Dan entah apakah sampai sekarang masih ada yang pura-pura bijaksana, pura-pura ngerti, pura-pura jago dalam perolian sehingga ngomong, oh kalau belajar ori harus lihat dari buku Perry. Entah berapa orang yang ketipu sama satu orang itu.
penulis sendiri sudah ngomong langsung ke dia, mana bahasan soal olinya, gak ada. Diam tuh, kabur tuh, padahal dia termasuk senior. Waktu dia mempertaruhkan alma maternya, mempertaruhkan ya kuliahnya, penulis boleh pergi. Kenapa? Karena ya itu dia mempertaruhkan. Kalau penulis debat, apa artinya dia harus menjelek-jelekkan nama alma maternya sendiri? Nggak etis lah sama sekali. Debat ngomongnya soal backgroundnya, wis gak nyantol aja. Debat itu harusnya yang dipergunakan sebagai bukti ya yang relevan dengan bahasanya. Misal ngomong minyak goreng itu mudah teroksidasi, ya tunjukkan oksidasi macam apa, tunjukkan referensinya, tunjukkan eksperimennya. Karena kalau ngomong soal kutipan omongan orang, itu banyak di luar sana profesor-profesor, dokter-dokter, orang ahli oli yang ngomong minyak goreng lebih mudah teroksidasi. Tapi yang menunjukkan eksperimennya sedikit sekali. Eksperimen yang ada biasanya tin film oksigen aptik, dan itu pun kita tidak tahu minyak goreng yang dipakai dalam status model bagaimana. Karena ya minyak goreng itu bisa macam-macam, jenisnya macam-macam, terus status penyulingannya juga macam-macam. Minyak goreng secara secara mentahnya ya memang nggak tahan panas. Tapi setelah disuling, setelah dimurnikan, distillated, deodorized, apa sih lali istilahnya. Pokoknya setelah disuling, itu kemampuannya jadi berubah, jadi lebih tahan panas, lebih tahan oksidasi. Dan minyak goreng yang bukan minyak goreng mentah ini malah lebih tahan panas daripada oli mesin. Titik didihnya lebih tinggi, kemampuan antioksidasinya lebih baik, sehingga kalau kita panasi nggak cepat jadi hitam. Kalau nggak salah istilah penyulingannya ada BDO ya, boleh salah ya wis lah. Yang jelas yang kita pakai sebagai minyak goreng di rumah itu adalah minyak goreng yang sudah disuling atau dimurnikan, sudah dikurangi baunya dan seterusnya. Kalau untuk minyak goreng Indonesia ya ditambahi vitamin A gitu ya, syarat pemerintah. Balik lagi lah ya. Jadi pada saat itu banyak sekali yang ngomong bahwa kalau untuk membedakan suara halus dan kasar perlu telinga dewa. Tapi ya sekarang ya banyak sekali yang ngomong, yang bisa menilai bahwa oh mas, oli ini kok sekarang jadi kasar ya, jadi nggak halus lagi mesinnya, jadi peret, jadi nggak licin. Jadi ada orang yang melaporan, beberapa pemirsa yang melaporan tentang suatu oli yang ternyata beda dari yang sudah dicoba sebelumnya. Jadi bisa merasakan bedanya ya untuk oli yang sama yang ternyata kualitasnya jadi menurun. Jadi ternyata terbukti bahwa tidak butuh telinga dewa untuk bisa membedakan suara mesin halus dan kasar. Yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan adalah oli mesin yang bikin suara mesin halus.
Selama dia seumur hidup tidak pernah merasakan oli mesin yang bikin suara mesin halus, ya dia nggak akan pernah tahu suara mesin halus itu bagaimana, suara mesin kasar itu bagaimana. Selama dia makainya oli-oli yang bikin suara mesin kasar, ya dia nggak akan pernah tahu suara halus itu bagaimana. Yang dia anggap sebagai halus itu sebenarnya adalah suara mesin kasar. Ya karena juga mayoritas oli yang direkomendasikan di grup tersebut adalah oli-oli yang bikin suara mesin kasar, termasuk juga AMSOIL Signature. Nah, di situ kalau sudah pemakai AMSOIL, pakainya AMSOIL terus. Ada beberapa orang yang nyobanya AMSOIL, ya makainya tidak sampai bikin tahu bahwa oh AMSOIL itu bisa beda antara pelan terus dengan kencang terus. Jadi penulis sama sekali tidak pernah lihat ya ada orang yang review AMSOIL Signature sebagai oli yang hanya bikin halus ketika dipakai kencang saja. Nggak pernah. Di YouTube nggak ada, di Facebook nggak ada. Artinya apa? Nggak ada orang yang mencoba membedakan halus kasarnya suara mesin di pemakaian yang berbeda. Tentu juga ini berlaku untuk AMSOIL Signature yang kloter lama ya, sebelum COVID. Jadi sebelum COVID, AMSOIL Signature menggunakan bahan oli yang PAU. Setelah COVID ya, rupanya banyak yang tahu juga bahan oli yang dipakai adalah grup 3. Ya penulis belum pernah nyoba AMSOIL Signature yang keluaran terakhir ini. Tapi penulis nyobanya yang saat masih kemasan lama. Secara ketahanan bahan olinya, base olinya, wah memang bagus tuh AMSOIL Signature. Tapi karakter antara pemakaian pelan dan pemakaian kencang itu jelas sekali terasa. Jadi kalau dipakai kecepatan segini terus ya 30, 40, 50 gitu, gak bisa halus. Gak bisa halus. Ini tentu kita ngomong pemakaian di motor ya. Oli PCMU-nya AMSOIL dipakai di motor. Ya tentu aditifnya tidak sesuai ya untuk motor. Dan karena tidak sesuai ini jadi muncul sifat seperti itu. Dipakai pelan kasar terus, suara mesin kasar. Baru setelah dipakai kencang, pakai kecepatan 90, 80 atau ngebut gitu ya, baru terasa halus. Dan juga terjadi perubahan sifat. Ketika kita pakai kencang terus terasa di RPM tinggi makin licin. Nah setelah makin licin itu baru setelah ngebut gitu ya, jalan pelan jadi halus suara mesin. Jadi uniknya itu pakai ngebut kencang baru jadi halus. Nah setelah itu bisa halus terus. Ini tentu kita ngomong yang kemasan lama ya. Karena kemasan yang baru bisa aja beda sifatnya. Nah sama sekali nggak ada yang nyebut soal itu di LDIC atau grup oli lainnya. Ya lagi-lagi alasannya, oh nyoba oli nggak bisa pakai feeling, harus uji lab. Tapi ya seperti sering penulis sebut, uji lab yang mereka bangga-banggakan itu sampah. Kenapa sampah? Karena gak bisa membuat mereka membedakan antara oli bagus dan oli jelek.
Nah kalau oli jelek dan oli bagus nggak bisa dibedakan pakai cara mereka, kan cara mereka itu sampah. Entah seilmiah apapun lah ya, apa jenenge ya, sehebat apapun lah ya, semahal apapun lah ya cara yang mereka lakukan, kalau cara tersebut tidak bisa dipakai untuk membedakan oli jelek dan oli bagus, itu sampah. Ya sama seperti halnya uji gesek ya. Uji gesek itu menuntut konsistensi. Dan ya dari orang yang paling sering melakukan uji gesek, yaitu Piotr Testov, bisa dilihat sendiri di file Excel-nya ya, file yang menunjukkan banyak pengujiannya, bahwa uji tersebut tidak konsisten. Bukti bahwa tidak konsisten itu adalah misalnya oli yang tipenya sama, jenisnya sama, mereknya sama, tipenya sama, hasilnya bisa beda. Sama-sama oli Motul 8100, sama-sama kalau nggak salah 10W40-nya, hasilnya bisa beda-beda, variasinya juga besar. Nah kalau ya hasil yang seperti itu ya nggak bisa lah dipakai. Mungkin ada yang memprotes caranya penulis manggang oli, karena volumenya dituang kayak seenaknya gitu ya, nggak pakai pipet, nggak pakai alat khusus, nggak pakai termometer. Nah tapi itu kalau diulang hasilnya sama. Nah yang dicari dari eksperimen fisika itu adalah konsistensi. Kalau nggak konsisten ya itu tidak ilmiah. Kalau itu konsisten ya ilmiah. Itu kuncinya. Tapi ya lagi-lagi orang dari LDIC biasanya nggak ngerti soal itu. Mbok saiki opo, tapi pada saat zaman menulis masih aktif di Facebook, wes belas ngaco semua. Bahkan pemahaman soal oli pun banyak yang ngaco ya. Sampai muncul banyak artikel di kupasmotor.wordpress.com itu ya alasannya karena ngaco mereka itu. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.